Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1193 Kelompok Benua Reruntuhan Surgawi. Dengan bakatnya, meskipun dia adalah seorang anak ajaib di benua reruntuhan surgawi, dia tidak dianggap sebagai yang teratas. Statusnya sangat canggung, itulah sebabnya dia mengajukan permohonan untuk datang ke benua hutan belantara surgawi. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa pamer di benua hutan belantara dewa, menekan semua yang disebut elit benua hutan belantara dewa di bawah kakinya. Dalam imajinasinya, bukankah orang-orang desa di benua hutan belantara surgawi ini akan mencoba menjilatnya, dan bahkan meminta wanita cantik untuk melemparkan diri mereka ke dalam pelukannya. Namun, kenyataannya jauh dari apa yang ia bayangkan. Sejak awal, dia telah dipukuli habis-habisan oleh Lu Ming. Namun, tetua itu sepertinya menghargai bakat Lu Ming dan ingin dia meminta maaf. Dan sekarang, Xian Yanjun dan Long Chen masih sama. Dia akan mengambil tindakan. Dia akan melumpuhkan Long Chen dengan metode yang menggelegar dan menjadikannya contoh. Dia akan membuat seluruh benua hutan belantara dewa takut padanya dan membuat Xian Yanjun dengan patuh melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia melangkah menuju Long Chen. Di samping, Lu Ming, Xian Yanxing, biksu yang tidak bermoral, Sidu, dan yang lainnya memperhatikan dengan penuh minat. Long Chen sekarang bertunangan dengan Xian Yanlin, dan Xian Yanjun adalah saudara perempuannya. Jika sesuatu terjadi pada Xian Yanjun, Long Chen tentu saja tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Mu Feng hendak melawan Long Chen. Mereka penasaran apakah Mu Feng bisa menguji kekuatan Long Chen. Desir, Mu Feng sangat lugas. Dia langsung menyerang Long Chen dengan telapak tangannya. Angin dari telapak tangannya bersiul, dan kekuatan serangannya melonjak di dalam restoran. Namun, ini terjadi di dalam kapal. Kapal itu terbuat dari logam yang sangat keras, dan seluruh tubuhnya diukir dengan rune. Bahkan seorang kaisar pun tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah, sehingga secara alami ia dapat memblokir kekuatannya. Enyah, Long Chen duduk diam dan menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan Mu Feng terpaksa mundur 7 atau 8 langkah. Long Chen, sebaliknya, masih duduk di sana, tidak bergerak. Brengsek, kamu mendekati kematian. Mu Feng meraung. Wajahnya memerah, dan auranya menjadi lebih ganas. Pembuluh darah muncul di atas kepalanya. Dia berteriak dan menyerang Long Chen lagi. Terlepas dari perpaduan garis keturunan, ini adalah langkah terkuatnya. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa orang-orang di benua hutan belantara surgawi begitu kuat. Long Chen berdiri. Salah satu lengannya tiba-tiba menjadi 2 kali lebih tebal dari biasanya, dan dia melayangkan pukulan. Pukulan ini sangat merusak. Itu menghancurkan semua serangan Mu Feng dan mendarat di telapak tangan Mu Feng. Kaca, telapak tangan Mu Feng benar-benar berubah bentuk. Dia menjerit dan tubuhnya terbang jauh seperti layang-layang dengan tali putus. Dia membentur tembok dengan keras dan darah muncrat dari mulutnya. Di sampingnya, biksu yang tidak bermoral, Sidu, dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka pada Long Chen, mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Kekuatan tempur Long Chen menjadi lebih kuat lagi. Hati Lu Ming tergerak. Dia menggunakan langkah yang sama untuk mengalahkan Tuo Basi di kota suci. Sekarang, dia telah mengalahkan Mu Feng dengan gerakan yang sama. Dia masih memberikan perasaan yang tak terduga. Selain orang-orang dari benua gurun surgawi, orang-orang dari benua reruntuhan surgawi bahkan lebih terkejut lagi. Sepertinya benua hutan belantara surgawi telah menghasilkan beberapa elit yang mengesankan. Beberapa orang dari benua reruntuhan surgawi menghela nafas. Enyah, mata Long Chen tertuju pada Mu Feng. Mu Feng berjuang untuk bangun. Matanya hendak menyemburkan api. Dia sangat sedih. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa pamer di benua hutan belantara surgawi, tapi dia tidak pernah menyangka akan dipukuli. Kalian, tunggu saja. Mu Feng pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Long Chen duduk dan terus minum, dan pemandangan kembali damai. Lu Ming, apakah kamu yakin bisa melawan Long Chen? Xian Yanxing mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Aku tidak tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mengirimkan transmisi suara. Aku tahu terlalu sedikit tentang Long Chen. Saya tidak tahu apa garis keturunannya. Kami bahkan tidak mengetahui tingkat kultivasinya secara pasti, jadi sulit untuk mengukurnya.
Sepertinya kamu punya lawan. Xian Yanxing tersenyum. Jangan khawatir. Di masa depan, aku akan menekan semua musuh. Pria yang kamu suka tidak akan terkalahkan. Lu Ming tersenyum, penuh percaya diri. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Ketika 9 garis keturunan naga dan garis keturunan prasasti penekan penjara keduanya naik ke tingkat Dewa 9, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Dia tidak akan terkalahkan dalam pertarungan di level yang sama. Kamu sangat sombong. Xian Yanxing tersipu dan memutar matanya ke arah Lu Ming. Namun, matanya dipenuhi senyuman bahagia. Setelah makan dan minum sebentar, Lu Ming dan Xian Yanxing membayar tagihannya dan pergi. Mereka berjalan-jalan di sekitar kapal sebentar sebelum sampai ke geladak. Di luar, angin menderu-deru. Dengan kecepatan kapal terbang lintas laut, angin yang terbentuk dengan menerobos ruang angkasa sangatlah kuat. Selama siapapun yang berada di bawah tingkat dewa spiritual datang ke geladak, mereka akan hancur berkeping-keping oleh badai. Lu Ming dan Xian Yanxing melepaskan esensi vital mereka untuk memblokir badai dan melihat sekeliling. Yang terlihat adalah lautan yang terbentang sejauh mata memandang. Di lautan angin menderu-deru, dan di bawah lautan muncul ribuan ombak setinggi 10.000 meter. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Lu Ming dan Xian Yanxing berpegangan tangan dan menyaksikan pemandangan spektakuler itu bersama-sama. Waktu 1 bulan sangatlah singkat bagi para petani. Itu berlalu dalam sekejap mata. Sebulan kemudian, mereka telah sampai di benua reruntuhan surgawi dan memasuki perbatasannya. Paragon dari benua hutan belantara surgawi berkumpul di geladak dan memandang ke bawah ke arah sungai dan gunung yang megah. Betapa padatnya ki spiritual langit dan bumi. Ada ki asal yang padat bercampur dalam ki spiritual. Tuobasi menarik napas dalam-dalam dan memperlihatkan ekspresi mabuk. Benar sekali, lingkungan budidaya seperti ini jauh lebih baik daripada benua hutan belantara surgawi. Bahkan jika seorang kaisar berkultivasi di sini, akan lebih mudah untuk menerobos. Kondisinya jauh lebih baik daripada benua hutan belantara surgawi. Lu Ming merasakannya dengan cermat. Benua reruntuhan surgawi tidak hanya kaya akan ki roh dan ki asal, tetapi juga tampaknya lebih mudah untuk memahami alam esensi langit dan bumi. Berkultivasi di lingkungan seperti itu secara alami akan lebih cepat, dan akan ada lebih banyak ahli. Dikatakan bahwa reruntuhan surgawi dan benua Yuan masih terpisah ribuan mil. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa lingkungan budidaya di benua Yuan. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Kapal perang itu terbang dengan cepat di langit, dan gunung serta sungai megah yang tak berujung melintas di bawahnya. 2 hari kemudian, sebuah kota kuno yang luas muncul di hadapan mereka. Semuanya, kota kuno itu adalah tempat istana Dewa Selatan dari gerbang surgawi berada. Anda akan tinggal di sana selama hampir 3 bulan. Kata pria berjubah hitam itu. Saya akan memberitahu Anda secara kasar proses pemilihan murid Sekte Tian Shen kali ini, serta situasi benua reruntuhan surgawi. Di benua reruntuhan surgawi, gerbang dewa adalah yang paling dihormati. Gerbang dewa juga terbagi menjadi 4 istana dewa, utara, selatan, timur, dan barat. Namun, keempat istana dewa masing-masing memerintah suatu wilayah dan telah diatur secara terpisah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, meskipun keempat istana dewa sekarang semuanya milik gerbang dewa, sebenarnya mereka dapat dianggap sebagai 4 kekuatan. Mereka bersaing satu sama lain dan bahkan bertarung. Dan di 4 penjuru benua reruntuhan surgawi, terdapat total 42 benua, yang disebut gugusan benua reruntuhan surgawi. 4 istana Dewa Agung masing-masing bertanggung jawab atas satu arah. Benua hutan belantara surgawi berada di selatan benua reruntuhan surgawi dan merupakan milik istana Dewa Selatan saya. Ada total 9 benua, dan kita harus menunggu para elit dari 9 benua berkumpul dan menuju ke kota kuno reruntuhan surgawi 3 bulan kemudian. Pria berjubah hitam itu menjelaskan secara detail. Bab 1194 memulai konflik. Semua orang mengangguk. Jadi itulah yang terjadi. Adapun paragon dari benua hutan belantara surgawi, mereka diam-diam terkejut. Di 4 penjuru benua reruntuhan surgawi, ada total 42 benua. Benua hutan belantara surgawi yang luas sebenarnya hanyalah salah satunya. Benar-benar mengejutkan. Dikatakan bahwa ada banyak benua seperti itu di seluruh alam purba. Itu tidak terhitung, dan tidak diketahui seberapa besar alam primordial itu. Baiklah,
Hanya itu yang ingin kuberitahukan padamu. Adapun rincian pemilihan murid Sekte Dewa Surgawi, saya akan memberitahu Anda ketika 9 benua berkumpul. Sekarang, kita harus terbang ke Istana Dewa Selatan. Setelah pria berjubah hitam itu selesai berbicara, dia melangkah keluar dan terbang keluar dari kapal. Mu Feng, Ye Chuan, dan beberapa orang lain dari benua reruntuhan surgawi, termasuk Lu Ming dan yang lainnya, terbang keluar untuk melihat pesawat luar angkasa yang melintasi laut. Kemudian, pesawat luar angkasa lintas laut itu mengubah arah dan terbang ke arah lain. Mereka menginjak udara dan terbang menuju Istana Dewa Selatan. Kota kuno di depan mereka semua adalah milik Istana Dewa Selatan. Itu sangat luas, dan banyak sekali orang yang tinggal di sana. Ketika penjaga kota kuno melihat pria parubaya berjubah hitam, mereka membungkuk hormat dan memasuki kota kuno tanpa hambatan apapun. Kota kuno itu terlalu besar. Itu seperti dunia kecil di dalamnya, dengan gunung, sungai, dan danau. Segera, mereka mendarat di sebuah kotak. Tunggu di sini sebentar. Seseorang akan segera datang untuk mengatur akomodasimu. Kata pria parubaya berjubah hitam. Lalu, dia naik ke udara dan menghilang. Di sampingnya, wajah Mu Feng terasa dingin. Dia mengeluarkan jimat transmisi jade dan mengirim pesan. Lalu, dia mencibir. Segera, dua pria kuat parubaya terbang dan mendarat di depan Lu Ming dan yang lainnya. Anda harus menjadi elit dari benua hutan belantara surgawi. Ikutlah dengan kami akan mengatur akomodasi Anda. Karena itu, dia naik ke udara, diikuti oleh Lu Ming dan yang lainnya. Ada dua puncak gunung tidak jauh dari alun-alun. Kedua puncak gunung itu saling terhubung. Ada dua puncak, satu tinggi dan satu pendek, seperti puncak saudara. Dari kejauhan terlihat halaman yang dibangun di dua puncak tersebut. Kedua pria berotot itu memimpin mereka dan terbang menuju gunung yang tinggi. Dalam sekejap, mereka mendarat di puncak gunung. Puncak gunung dipenuhi dengan roh Qi yang padat dan Qi asal. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, dan makhluk roh berlarian. Lingkungannya sangat bagus. Ada beberapa halaman yang dibangun di dalam hutan. Puncak gunung ini disebut puncak umum, dan puncak gunung pendek itu disebut puncak prajurit. Seolah-olah para prajurit memberi hormat kepada jenderalnya. Salah satu pria berotot memperkenalkan. Lu Ming dan yang lainnya menoleh. Memang benar, puncak gunung yang pendek itu tampak seperti seorang prajurit yang memberikan penghormatan kepada sang jenderal. Dari sisi mereka, mereka bisa melihat puncak prajurit. Kamu bisa memilih halaman mana saja yang ingin kamu tinggali. Baiklah, aku sudah membawakanmu lokasinya. Kami akan pergi. Kata seorang pria berotot. Lalu, kedua pria berotot itu pergi. Saya punya rambut beras, biksu kecil ini akan memilih halaman ini. Kakak junior tanpa bulan, apakah kamu ingin tinggal bersamaku? Biksu yang tidak bermoral itu melantunkan nama Buddha dan berjalan menuju halaman samping. Sebelum dia pergi, dia melirik ke arah Moonless dan bertanya. Moonless langsung mengabaikan biksu yang tidak bermoral itu dan memasuki halaman lain. Ada banyak halaman di sini, dan mereka bisa memilih sesuka hati. Masing-masing memilih halamannya sendiri. Lu Ming dan Xian Yanxing berjalan-jalan. Mereka memilih halaman dekat tebing dan berjalan masuk. Halamannya elegan, dan ada beberapa ruangan yang bisa menampung beberapa orang. Lingkungannya juga elegan, dan keduanya cukup puas. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan yang lainnya telah berada di Istana Dewa Selatan selama 3 hari. Pada hari ini, di luar kota kuno, kapal lain terbang melintasi lautan, dan sekelompok orang terbang keluar. Ini adalah Istana Dewa Selatan dari benua reruntuhan surgawi. Petik 2. Di antara kerumunan itu, ada lebih dari selusin pemuda. Mata mereka bersinar saat mereka melihat kota kuno di depan mereka dengan kegembiraan dan antisipasi. Setelah itu, mereka terbang ke kota kuno dan mendarat di alun-alun, seperti yang dilakukan Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya. Tidak lama kemudian, seorang pemuda dan seorang pria di masa jayanya terbang mendekat. Pemuda itu adalah Mu Feng. Teman-temanku dari benua Sen E, akomodasi kalian telah diatur. Silakan ikuti kami. Kata Mu Feng. Favorit surga dari benua Sen E mengangguk. Ada 15 orang, dan mereka mengikuti Mu Feng dan pemuda itu ke arah tertentu. Arah yang mereka tuju juga merupakan arah tempat tinggal Lu Ming dan yang lainnya. Namun, mereka tidak mencapai puncak umum melainkan puncak prajurit.
Mereka mendarat di puncak prajurit. Saudaraku, menurutku pemandangan di puncak gunung itu lebih bagus. Bisakah kita tetap di puncak gunung itu? Petik 2. Seorang pemuda dari benua Sen, memandang ke puncak sang jenderal dan bertanya. Saudara maafkan aku. Gunung itu telah ditempati oleh seseorang dari suatu benua. Mu Feng tertawa. Ada benua untuk ditinggali. Benua manakah itu? Tidak hanya pemuda itu, para pemuda lain dari benua Sen, juga mengubah ekspresi mereka. Puncak prajurit jelas lebih pendek dari puncak umum, dan mereka harus melihatnya, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Itu adalah orang-orang dari benua hutan belantara surgawi. Gunung tempat tinggal benua hutan belantara surgawi disebut puncak umum, dan gunung ini disebut puncak prajurit. Mu Feng menjelaskan, puncak umum, puncak prajurit, sungguh tidak masuk akal, mengapa orang-orang di benua hutan belantara surgawi hidup di puncak umum, sementara kita hidup di puncak prajurit. Lalu apa hak benua hutan belantara surgawi untuk hidup di puncak jenderal? Saya pernah mendengar tentang benua hutan belantara surgawi. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, ada peringkat benua di reruntuhan surgawi. Benua hutan belantara surgawi berada di peringkat jauh di belakang benua Seneku. Apa hak mereka untuk tinggal di sana? Petik 2. Kata-kata Mu Feng menyebabkan keributan di antara para favorit surga dari benua Sen. Mereka semua menyatakan ketidakpuasannya. Puncak seorang jenderal dan puncak seorang prajurit. Artinya sudah jelas. Bukankah itu berarti benua Sene mereka akan menjadi tentara, sedangkan benua hutan belantara surgawi akan menjadi jenderal? Tidak masuk akal. Semuanya, ini adalah pengaturan dari para tetua istana Dewa Selatan. Mungkinkah para tetua merasa bahwa paragon di benua hutan belantara surgawi lebih kuat? Namun, di istana Dewa Selatan, semuanya ditentukan oleh kekuatan. Semakin kuat Anda, semakin baik tempat Anda bisa tinggal. Baiklah, semuanya, Anda bisa pindah. Mu ini akan pergi dulu. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia berbalik dan terbang bersama pria paruh baya itu. Senyum puas muncul di wajah Mu Feng. Benua hutan belantara surgawi, bukankah kalian semua sangat kuat? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan keterampilan kebanggaan surga benua aligator milik dewa. Senyuman dingin muncul di wajah Mu Feng. Benar sekali, pengaturan akomodasi diatur oleh Mu Feng melalui koneksinya. Itu hanya pengaturan akomodasi yang sederhana, tidak terlalu sulit. Dia sengaja mengatur agar benua hutan belantara surgawi berada di puncak jenderal, dan agar benua yang cukup kuat, benua Sen, berada di puncak prajurit. Dia ingin mengobarkan konflik antara kedua benua. Jika benua hutan belantara surgawi tidak membiarkannya dengan mudah, dia juga tidak akan membiarkan orang-orang di benua hutan belantara surgawi melakukannya dengan mudah. Setelah Mu Feng pergi, surga favorit dari benua Sen, berteriak dengan marah. Barusan, Mu Feng berkata bahwa di Istana Dewa Selatan, semuanya ditentukan oleh kekuatan. Benua hutan belantara surgawi sebenarnya berada di atas benua Sen, kita. Hak apa yang mereka punya? Petik 2. Karena kekuatan berbicara sendiri, maka biarkan orang-orang di benua hutan belantara surgawi keluar dari sana. Puncak sang jenderal adalah milik kita. Siapa yang akan mengambil langkah pertama? Aku akan pergi. Benua hutan belantara surgawi, saya sendiri sudah cukup. Pada akhirnya, seorang pemuda berbaju zirah berjalan keluar dan melangkah ke udara, terbang menuju puncak umum. Bab 1195 Benua Dewa Buaya. Selama 3 hari terakhir, Lu Ming telah berkultivasi dalam pengasingan, mencoba mendapatkan wawasan tentang alam langit dan bumi, serta memahami teknik seni bela diri. Lingkungan budidaya di benua reruntuhan surgawi memang lebih baik daripada di benua hutan belantara surgawi. Dia merasa bahwa berkultivasi di sini lebih mudah daripada di benua hutan belantara surgawi. Tiba-tiba, terjadi ledakan hebat di luar. Lu Ming membuka matanya, merasa sedikit terkejut. Ada orang yang berkelahi di luar, tapi siapa yang akan bertarung di sini? Lu Ming bangkit dan membuka pintu. Saat dia melihat Xian Yanxing keluar dari kamarnya, mereka berdua sedikit terkejut. Mereka berjalan keluar halaman dan melihat langit cerah dan kuat tidak jauh dari sana. Di udara, beberapa orang sedang menonton. Biksu yang tidak bermoral, Yang Potian, Ming Zi, Tuo Basi, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Di sisi lain, ada lebih dari selusin pemuda asing. Lu Ming melihat ke medan perang.
Itu adalah Sidu yang bertarung dengan seorang pemuda berbaju besi berskala. Saat ini, singa telah berubah menjadi bentuk aslinya. Itu adalah singa emas surgawi yang perkasa. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan api keemasan menari-nari. Dibandingkan saat dia berada di kota suci, kota singa jauh lebih kuat. Kultivasinya juga telah menembus ke alam dewa spiritual tingkat ketiga. Dengan suara gemuruh yang panjang, langit dan bumi berguncang, bahkan gunung-gunung pun bergetar. Namun, saat ini, Sidu berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Pemuda berarmor skala itu jelas jauh lebih kuat dari Sidu. Dia meninju lagi dan lagi, menyebabkan singa itu berguling-guling di udara. Singa yang agung, lumayan, cukup perkasa. Bagaimana itu? Di masa depan, jadilah gunungku dan ikuti tuan muda ini untuk makan dan minum enak. Suara mengejek pemuda itu terdengar, menyebabkan Sidu menjadi semakin marah. Raungannya mengguncang langit. Bas, suara mendesing. Di kejauhan, sesosok tubuh berkedip dan terbang. Jelas sekali, mereka khawatir dengan pertempuran di sini. Banyak dari mereka adalah anak muda. Lu Ming menduga mereka mungkin jenius dari benua lain atau istana Dewa Selatan. Hehe, mereka benar-benar mulai berkelahi. Mu Feng mencibir di tengah kerumunan. Dia belum pergi jauh ketika mendengar keributan itu dan kembali untuk menonton pertunjukan. Dari dua benua manakah mereka? Seseorang bertanya. Itu adalah benua hutan belantara surgawi dan benua Sen, jawab Mu Feng. Oh, jadi itu adalah dua benua ini. Di zaman kuno, kelompok benua reruntuhan surgawi dulunya memiliki peringkat benua. Peringkat benua aligator surgawi selalu sangat tinggi, bahkan masuk ke dalam 10 besar ketika berada pada posisi terkuatnya, sementara peringkat benua hutan belantara surgawi selalu berada di bawah rata-rata. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang. Saya pernah mendengar bahwa benua Sen, selalu sangat kuat. Meskipun mereka mungkin tidak masuk 10 besar, mereka juga tidak terlalu buruk. Sebagian besar surga favorit di benua hutan belantara surgawi bukanlah tandingan mereka. Singa jantan dari benua hutan belantara surgawi itu akan segera kalah. Penonton di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Tuobasi, apa yang terjadi? Lu Ming dan Xian Yanxing datang ke sisi Tuobasi dan bertanya. Jenderal Lu berasal dari benua Sen, Mereka awalnya ditugaskan untuk tinggal di Soldier Peak. Sekarang, mereka ingin membawa kita ke puncak prajurit dan membiarkan mereka hidup di puncak umum. Tuobasi menjelaskan. Lu Ming memahaminya dalam satu kalimat. Puncak sang jenderal tinggi dan perkasa, menghadap ke bawah ke puncak prajurit. Para ahli kebanggaan surga di benua Sen, bangga dan sombong. Bagaimana mereka bisa dipandang rendah oleh para ahli kebanggaan surga di benua lain? Ledakan. Di langit, bahkan singa pun melolong liar, tapi sia-sia. Perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar, dan mereka sepenuhnya ditekan. Kultivasi Sidu berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga, sedangkan budidaya pihak lain berada di puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Perbedaannya terlalu besar. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa mereka yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Tian Shen telah membangkitkan garis keturunan yang pastinya berada pada tingkat dewa ke-9. Bang! Setelah beberapa gerakan lagi, Sidu dipukuli sampai dia mengeluarkan seteguk darah dan jatuh dengan keras ke tanah di puncak umum. Dengan kekuatan seperti itu, Anda ingin berpartisipasi dalam pemilihan sekte utama benua Yuanlu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pemuda bersisik itu berdiri tinggi di langit dan menatap ke arah ibu kota singa. Bahkan singa pun mengaum dalam kesedihan, namun kekuatannya kalah dengan manusia. Orang-orang lain dari benua hutan belantara surgawi juga tidak terlihat terlalu baik. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari benua hutan belantara surgawi. Tidak peduli konflik macam apa yang mereka hadapi di benua hutan belantara dewa, mereka semua berkumpul di reruntuhan dewa. Bahkan jika singa itu ditekan, mereka akan kehilangan muka. Mata pemuda bersisik itu dingin dan sombong sambil terus menatap Lion Capital, bagaimana? Jadilah gunungku. Dalam mimpimu, bahkan singa pun mengaum, maka aku akan menghajarmu sampai kamu menjadi gunungku. Haha, ada juga merak dengan garis keturunan merak 5 elemen. Itu juga tidak buruk. Aku akan menganggapnya sebagai gunungku juga. Perjalanan ini cukup bermanfaat. Menjelang akhir pidatonya, tatapan pemuda bersisik itu menyapu tubuh Kong Lin, dan seberkas cahaya ganas melintas. Lalu,
dia terus menyerang kota singa. Lion Capital, saya di sini untuk membantu Anda. Ekspresi Kong Lin sulit. Dengan desisan panjang, dia berubah menjadi burung merak 5 warna dan menerkam ke arah pemuda bersisik. Lion Capital melihat peluang ini dan menjalin kerja sama dengan Kong Lin. Keduanya bergabung untuk melawan pihak lain. Hehe, apa gunanya bergandengan tangan? Pemuda bersisik itu mencibir, dan seekor buaya raksasa muncul di atas kepalanya. 9 cakra emas bersinar di sekitar buaya. Binatang surgawi, Kaisar Buaya. Pemuda bersisik itu menggunakan perpaduan garis keturunan dan berubah menjadi Kaisar Buaya raksasa. Kehilangan. Buaya Kaisar meraung dan ekornya tersapu seperti cambuk dewa, menghantam Kong Lin. Cahaya surgawi 5 elemen di tubuh Kong Lin hancur sekaligus. Sambil meratap, bulu 5 warna itu terbang dan tubuhnya terlempar. Pada saat yang sama, Kaisar Buaya memukul Sidu dengan telapak tangannya, membuatnya terbang. Sidu dan Kong Lin bergandengan tangan dan bukan tandingan pihak lain. Kalian berdua sampah. Anda hampir tidak bisa digunakan sebagai mount. Anda masih ingin menolak. Petik 2. Kaisar Buaya melihat sekeliling dan berkata dengan nada menghina. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Luming, Mingzi, Yang Potian, dan yang lainnya. Saya akan mengatakannya lagi. Puncak umum, benua Sen, kita adalah milik kita. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, pergilah. Jika tidak, kami akan melawanmu satu persatu. Sombong sekali. Tuobasi menjilat bibirnya. Dia benar-benar ingin maju dan bertarung, tetapi budidayanya belum menembus alam dewa spiritual tingkat keempat. Dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi tandingan pihak lain. Rambutku. Biksu itu melantunkan nama Buddha dan menyipitkan matanya. Namun, jelas tidak ada seorang pun yang akan meninggalkan tempat ini dengan mudah. Kamu tidak akan tersesat. Lalu aku akan melawan mereka satu persatu. Mata Kaisar Buaya bersinar dengan keganasan. Ia melirik kerumunan dan akhirnya mendarat di Mingxi. Anda selanjutnya. Baru saja, kamu menunjukkan padaku niat membunuhmu. Jangan kira aku tidak merasakannya. Berlutut. Kaisar Buaya sangat mendominasi. Segera setelah dia selesai berbicara, seberkas cahaya keluar dari matanya dan menuju ke Mingxi. Mata anak gelap menjadi dingin saat energi gelap yang tak ada habisnya meletus. Di dalam energi gelap, ratapan hantu dan lolongan serigala bisa terdengar. Sungguh sangat mengerikan. Sebuah pisau muncul di tangannya. Itu adalah pedang hitam dengan hantu jahat muncul di atasnya. Itu sangat realistis, seolah-olah mereka akan keluar. Bas! Mingzi memegang pedangnya dan menghancurkan sinar itu. Pada saat yang sama, anak gelap naik ke udara dan berdiri di depan Kaisar Aligator. Aura yang kuat meledak. Alam dewa spiritual tingkat keempat. Jelas sekali bahwa anak kegelapan juga telah membuat terobosan selama periode waktu ini dan melangkah ke alam dewa spiritual tingkat keempat. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Suara dingin keluar dari mulut anak gelap. Alam dewa spiritual tingkat keempat. Benua hutan belantara surgawi akhirnya menghasilkan orang yang baik. Namun, dia baru saja menerobos ke alam dewa spiritual tingkat keempat belum lama ini. Dia masih jauh dari mampu melawanku. Suara menghina Kaisar Buaya terdengar. Bab 1196 menghancurkan seperti palu. Bang, 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 koma. Keempat anggota badan Kaisar Buaya melangkah ke udara, mengeluarkan suara keras saat ia merangkak menuju Mingxi. Sisiknya bersinar saat ia membuka mulutnya, terlihat sangat ganas. Bas! Sebuah cakar besar menimpa Dark Child. Dark Ki semakin tebal di sekitar tubuh anak Dark. Garis keturunan Dewa Kematian muncul di atas kepalanya. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Dark Child melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi Dewa Kematian tanpa penyembunyian apapun. Api kematian melonjak dan sabit penuai menebas Raja Buaya. Bas! Sabit malaikat maut mengenai cakar Kaisar Buaya, menghasilkan suara berdentang. Percikan terbang ke segala arah. Grim Reaper yang telah diubah oleh Mingzi melangkah dalam kehampaan dan mundur terus-menerus. Namun, tubuh Kaisar Buaya bergetar, dan ia tidak segera mengejarnya. Jadi bisa langsung menyerang jiwa. Sayangnya, kekuatannya tidak cukup. Apa pengaruhnya terhadap saya? Membunuh. Kaisar Buaya sedikit terkejut. Tubuhnya langsung bersinar, dan dengan raungan marah, ia terus menyerang Mingzi. Wajah Mingzi berubah.
Tubuh Dewa Kematian mulai terpisah dan akhirnya berubah menjadi 12 Dewa Kematian, mengelilingi Kaisar Buaya. Formasi pertempuran 12 Capital Heaven Anak Gelap. Bas, bas, suara mendesing. 12 doppelganger Dewa Kematian dan 12 sabit Dewa Kematian menebas Raja Buaya. Trik kecil. Suara Kaisar Buaya keluar. Ekornya menyapu ribuan tentara dan menghancurkan ruang angkasa. Dengan serangkaian keributan, 7 atau 8 Grim Reaper terlempar. Grim Reaper yang tersisa juga terlempar oleh cakar raksasa Kaisar Buaya. Kaisar Buaya hanya gemetar beberapa kali. Cahaya mulai menyebar seolah-olah menahan serangan jiwa para Grim Reaper. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia terus menyerang anak gelap. Bang! Dengan mengayunkan ekornya, salah satu Dewa Kematian meledak. Kemudian, Raja Buaya memuntahkan seberkas cahaya, yang membunuh salah satu Dewa Kematian. Darkchild bukanlah tandingan lawannya. Setelah lebih dari 10 gerakan, dia benar-benar tertekan, 12 klonnya dikalahkan terus-menerus. Segera, hanya satu dari 12 Dewa Kematian yang tersisa. Ia terkoyak oleh cakar Kaisar Buaya. Tubuh asli Mingzi muncul dan dia mundur dengan cepat, memuntahkan darah. Anak gelap dikalahkan. Dia juga bukan tandingannya. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sepertinya yang terkuat di benua hutan belantara surgawi hanya ada di level ini. Kaisar Buaya memandang Luming dan yang lainnya dengan arogan. Ekspresi Luming dan Xian Yanxing tidak berubah. Namun, orang-orang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Bahkan anak kegelapan pun telah dikalahkan. Orang-orang yang tersisa seperti biksu yang tidak bermoral dan yang Potian tidak percaya diri sama sekali. Kekuatan tempur mereka mungkin tidak mampu mengalahkan Darkchild. Sepertinya benua hutan belantara surgawi pasti akan kalah. Mereka tidak memiliki teladan yang luar biasa. Itu benar, saya hanya tidak tahu peringkat orang yang menyerang Anda di benua Sen E. Puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Saya yakin peringkat benua Sen E tidaklah rendah. Benua Sene tidaklah bodoh. Mereka secara alami akan mengirimkan ahlinya. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang akan bergerak? Kaisar Buaya terus berbicara. Sepertinya mereka benar-benar akan melawan mereka satu persatu. Ekspresi biksu yang tidak bermoral, yang Potian, dan yang lainnya berubah, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Benar-benar sampah. Bagaimana kalau begini? Kalian semua datang kepadaku bersama-sama, dan aku akan menjaga kalian berdua. Saya akan membiarkan Anda semua dengan tulus diyakinkan dan mencapai puncak umum. Kaisar Buaya berbicara dengan arogan. Dia ingin semua orang dari benua hutan belantara surgawi menyerangnya bersama-sama. Menjijikkan. Tuobasi menggertakkan giginya dengan kilatan mengancam di matanya. Jika bukan karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan mereka, dia akan menyerang ke depan. Ada apa dengan tatapan itu? Tidak meyakinkan. Kalau begitu mari kita mulai denganmu. Aligator Kaisar menatap Tuobasi dengan cahaya dingin di matanya. Ekornya yang bersisik dicambuk ke arah Tuobasi. Cici. Ruang itu terkoyak seperti kertas saat ekornya melesat menuju Tuobasi dengan badai spasial yang mengerikan. Ekspresi Tuobasi berubah drastis. Tingkat budidayanya hanya berada di puncak alam dewa spiritual tingkat ketiga, satu tingkat lebih rendah dari lawannya. Dia bukan tandingan kekuatan penuh lawannya. Dia mengertakkan gigi dan hendak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan gerakan ini ketika sebuah suara terdengar. Biarkan aku yang melakukannya. Bang! Luming melangkah maju dan muncul di depan Tuobasi. Kekuatan naga di tubuhnya meraung dan esensi vitalnya mendidih. Luming mengulurkan telapak tangannya dan meraih ekor buaya raksasa Kaisar. Aku meraih ekorku dengan tangan kosong, jadi patahkan lenganku. Mata Kaisar Buaya itu galak, tetapi saat berikutnya, ia terkejut. Ekornya menghantam telapak tangan Luming dengan keras, namun telapak tangan dan tubuh Luming tidak bergerak sama sekali. Ekornya ditangkap oleh Luming. Luming menghela napas dan meraih ekor Kaisar Buaya dengan kedua tangannya. Dia mengangkat tubuh besar Kaisar Buaya seperti palu dan menghantamkannya ke arah puncak gunung. Bang! Tubuh besar Kaisar Buaya menghantam puncak umum, menyebabkan seluruh gunung berguncang. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan puncak umum untuk mengimbangi kekuatan yang menakutkan. Jika bukan karena perlindungan formasi prasasti, seluruh jenderal akan diledakkan tanpa satu batu pun tersisa. Orang-orang lain di benua Sene tercengang,
dan orang-orang yang melihat di kejauhan juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang begitu kuat di benua hutan belantara dewa yang bisa mengayunkan tubuh besar Kaisar Buaya seperti palu. Ini belum berakhir, ini akan datang lagi. Seseorang berteriak. Benar saja, Lu Ming belum selesai setelah menghancurkannya. Dia mengambil tubuh Kaisar Buaya dan menghancurkannya lagi. Nak, lepaskan aku. Kaisar Buaya meraung dan berjuang mati-matian. Namun, itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, Lu Ming telah mengeluarkan 8 aliran kekuatan naga. Kekuatan sucinya tidak terkalahkan dan Kaisar Buaya tidak dapat melawan sama sekali. Ledakan. Tubuh besar Kaisar Buaya itu hancur lagi, mengguncang tanah di atasnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, terdengar suara gemuruh keras di puncak gunung. Kaisar Buaya terhempas ke puncak gunung dan berteriak. Paragon dari benua hutan belantara surgawi, seperti Mingzi, Yang Potian, dan yang lainnya menghirup udara dingin. Sidu, khususnya, bermandikan keringat dingin. Lu Ming menjadi lebih kuat. Dia sangat kejam. Mereka diam-diam berduka atas Kaisar Buaya. Namun di dalam hatinya, dia merasa sangat nyaman. Bukankah Kaisar Buaya itu sangat sombong? Sekarang, dia akan menjadi anjing mati, bukan? Ledakan. Setelah dipukul lebih dari 10 kali, pihak lain akhirnya tidak dapat mempertahankan keadaan fusi darah dan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Lu Ming menendang wajah pihak lain, membuatnya terbang ke kejauhan. Seorang pemuda dari benua Sen, terbang keluar dan menangkapnya. Kalau tidak, tidak ada yang tahu kemana dia akan terbang. Siapa sangka akan ada ahli seperti itu di benua hutan belantara surgawi. Saya benar-benar tidak tahu. Ini menarik. Sekarang giliran benua Sen, yang pusing. Di kejauhan, beberapa orang sedang berdiskusi. Bagi mereka, tidak peduli pihak mana yang menang, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya menonton pertunjukannya. Anak itu memang memiliki kekuatan, tapi penguasa sebenarnya dari benua Sen, belum muncul. Mu Feng mendengus. Kekuatan tempur Lu Ming sesuai ekspektasinya. Karena Lu Ming dapat dengan mudah mengalahkannya di masa lalu, wajar baginya untuk mengalahkan seorang ahli di puncak alam dewa spiritual tingkat keempat dari benua Sene. Namun, ada kultivator yang lebih kuat lagi di benua Sene. Bagaimana dia bisa membuat pengaturan seperti itu dengan begitu sederhana? Bab 1197 salah satu dari 10 besar, gajah naga-naga Archean. Sejauh yang saya tahu, setidaknya ada 2 atau 3 orang yang telah mencapai alam dewa spiritual tingkat kelima di benua Sene. Mu Feng tersenyum dan menjelaskan. Ada sebanyak 2 atau 3 dari mereka yang berada di atas alam dewa spiritual tingkat kelima. Petik 2. Beberapa orang tersentak. Ya, ini baru permulaan. Mu Feng mencibir, dan ketajaman matanya menjadi lebih kuat. Alam dewa spiritual tingkat kelima jauh lebih kuat daripada tingkat keempat. Pada saat itu, surga favorit dari benua Sen, sedang tidak bagus. Di antara mereka, seorang pemuda kekar dengan baju besi emas melangkah keluar. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menatap Lu Ming. Aura yang kuat muncul darinya. Siapa yang mengira bahwa benua hutan belantara surgawi akan memiliki ahli yang begitu baik? Tidak buruk. Pemuda lapis baja emas berbicara dengan dingin. Jika kamu ingin bergerak, bergeraklah, tidak perlu bicara omong kosong. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, kamu sangat sombong, tapi... Pemuda lapis baja emas tertawa terbahak-bahak pada awalnya, tapi matanya dingin dan acuh tak acuh. Tatapannya melewati Lu Ming dan mendarat di halaman di hutan. Di depan surga favorit benua Sen, Anda masih berpura-pura berkultivasi dan bersikap tenang. Itu benar-benar membuatku tidak nyaman. Jadi, aku akan menangani orang ini dulu, lalu aku akan menanganimu. Setelah mengatakan itu, pemuda berbaju besi emas mengulurkan tangannya dan meraih udara. Cakar emas besar terbentuk di atas halaman dan meraih ke arah halaman. Dia menyerang Long Chen. Lu Ming mengangkat alisnya sedikit dan sudut bibirnya melengkung. Dia sudah lama mengetahui bahwa Long Chen lah yang tinggal di halaman itu. Long Chen belum muncul sejak awal. Dia telah berkultivasi di halaman. Jelas sekali bahwa pemuda lapis baja emas juga memperhatikan Long Chen. Dia tidak senang karena Long Chen berkultivasi tepat di depan mereka. Dia ingin mengalahkan Long Chen terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Lu Ming.
Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Lu Ming bergumam dan mundur ke sisi Xian Yanxing. Dia senang bisa bebas. Enyah. Ketika tangan emas hendak meraihnya, teriakan dingin terdengar dari halaman. Cahaya tinju terbang dan menghancurkan tangan emas itu. Bas! Sesosok keluar dari halaman dan muncul di udara. Itu adalah Long Chen. Apakah kamu yang baru saja menyerang? Mata Long Chen tertuju pada pemuda lapis baja emas. Tidak buruk. Saya tidak berharap kultivasi Anda menjadi. Bas! Sebelum pemuda lapis baja emas itu bisa menyelesaikan kata-katanya, sosok Long Chen sudah mendekati pemuda lapis baja emas itu dengan kecepatan ekstrim. Dia melayangkan pukulan ke arahnya. Tekanan dari pukulan ini membuat wajah pemuda lapis baja emas berubah. Dengan tergesa-gesa, dia juga melayangkan pukulan. Saat kedua tinju bertemu, wajah pemuda berbaju besi emas itu memerah. Tubuhnya terlempar ke belakang, dan lengannya gemetar. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Kamu berani menyerangku secara diam-diam, tercela. Pemuda berbaju besi emas itu meraung, dan seekor buaya raksasa muncul di atas kepalanya. Berbeda dengan buaya sebelumnya, buaya raksasa ini seluruhnya berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas. Itu juga merupakan garis keturunan tingkat dewa peringkat 9. Pria kekar berbaju besi emas menggunakan fusi garis keturunan, dan auranya menjadi ganas. Orang ini berada di tahap tengah alam dewa spiritual tingkat kelima dan jauh lebih kuat daripada pemuda dalam baju besi bersisik. Pemuda lapis baja emas berubah menjadi buaya raksasa dan menerkam ke arah Long Chen. Ledakan. Aura Long Chen meroket, dan kedua lengannya menjadi 2 kali lebih tebal dari biasanya. Itu skala naga. Mata Lu Ming berkedip. Di lengan Long Chen, yang semakin tebal, dia melihat sisik yang tampak seperti sisik naga. Mungkinkah garis keturunan Long Chen adalah naga sejati? Petik 2. Lu Ming menebak. Ledakan. Ledakan. Tangan Long Chen terus memukul. Pukulan pertama membuat ekor pemuda itu terbang. Pukulan kedua mendarat di kepala buaya, dan buaya tersebut terpaksa mundur. Bas! Long Chen maju selangkah dan mendekati buaya raksasa itu. Dia mengangkat tinjunya yang besar dan terus memukul. Kekuatan tinju menerobos segalanya. Buaya raksasa itu tidak bisa menahan diri dan terus-menerus dipukul. Pemuda berarmor emas itu berteriak kesakitan. Monster lain telah muncul di benua hutan belantara surgawi. Dia begitu kuat sehingga bahkan ahli alam dewa spiritual tingkat kelima pun tidak bisa menandinginya. Petik 2. Sepertinya orang ini adalah orang terkuat di benua hutan belantara surgawi. Kehebatan pertempuran Long Chen menyebabkan penonton di sekitarnya gemetar karena terkejut. Hah! Ekspresi Mu Feng dingin. Dia mendengus, tapi matanya dipenuhi keterkejutan. Long Chen juga seseorang yang harus dia hadapi, tetapi kekuatan tempurnya telah melebihi ekspektasinya. Bang! Bang! Setelah beberapa pukulan berturut-turut, pemuda lapis baja emas itu meratap kesakitan. Berhenti. Di benua Sen, seorang pemuda berteriak, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Omong kosong. Jika ingin bertarung, ayo bertarung bersama. Jangan ganggu kultivasi saya. Long Chen memarahi. Menjijikkan, sombong sekali. Dia terlalu sombong. Saya menyarankan agar kita menyerang bersama dan menekan orang ini. Benar, ayo serang bersama. Sikap menghina Long Chen membuat para pemuda dari benua Sen, mengaum. Mata mereka merah karena marah. Masing-masing dari mereka adalah favorit surga yang tiada taranya. Di benua Sen, yang luas, mereka adalah ahli terbaik. Bahkan ahli alam kaisar tidak akan berani meremehkan mereka. Kapan mereka pernah dipandang rendah seperti ini? Semuanya meraung dan ingin menyerang bersama. Ledakan, ledakan. Setidaknya 7 atau 8 pemuda dari benua Sene memiliki garis keturunan yang muncul dari kepala mereka. Semuanya memiliki garis keturunan tingkat dewa peringkat 9, dan semuanya adalah buaya raksasa. Sebagian besar orang di benua Sen, mewarisi garis keturunan buaya purba, kaisar buaya, dan buaya. Sebanyak 7 pemuda menggunakan fusi garis keturunan untuk berubah menjadi buaya. 2 di antaranya memiliki aura yang sangat kuat. Alam dewa spiritual tingkat kelima tahap akhir dan alam dewa spiritual tingkat kelima puncak. Mata Lu Ming berkedip. Dia bisa mengetahui budidaya pemuda dari benua Sen, Selain mereka, yang lainnya semuanya berada di alam dewa spiritual tingkat keempat. Sedangkan bagi mereka yang budidayanya lebih rendah, mereka tidak bergerak.
7 tuan berubah menjadi buaya dan menerkam Long Chen. Ini seharusnya memaksa Long Chen menggunakan kekuatan penuhnya. Termasuk Lu Ming, semua pemuda lainnya dari benua hutan belantara surgawi memiliki pandangan keingintahuan di mata mereka. Mereka ingin melihat kekuatan Long Chen yang sebenarnya. Mata Long Chen juga menunjukkan sedikit semangat juang. Mengaum, raungan yang mengguncang bumi terdengar, dan makhluk besar muncul di atas kepala Long Chen. Itu adalah seekor gajah raksasa, bahkan lebih besar dari gunung. Namun yang membedakan gajah raksasa ini dengan gajah biasa adalah ia ditutupi sisik yang menyerupai baju besi naga. Ada juga 9 cakra emas di sekitar gajah besar itu. Namun, tekanan yang dipancarkan oleh gajah raksasa itu jauh lebih kuat daripada tekanan yang dipancarkan oleh garis keturunan tingkat dewa tingkat 9 lainnya. Ini adalah gajah naga-naga purba. Seseorang telah membangkitkan garis keturunan gajah naga-naga purba. Suara terkejut terdengar di telinga Lu Ming. Itu Dandan. Dia sepertinya merasakan aura garis keturunan bintang naga dan muncul dari diagram gunung dan sungai. Gajah naga purba. Mungkinkah dia adalah darah campuran naga sejati dan gajah dewa? Lu Ming tercengang. Tidak, gajah naga Archean adalah ras yang mandiri. Itu tidak ada hubungannya dengan naga asli. Faktanya, itu jauh lebih kuat dari naga asli. Ini karena gajah naga Archean sama terkenalnya dengan 9 naga. Itu salah satu dari 10 binatang perang teratas seperti saya. Dandan menjelaskan, gajah naga Archean adalah salah satu dari 10 battle beast teratas. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tidak heran Dragon Star begitu kuat. Ternyata garis keturunan yang dibangkitkannya adalah salah satu dari 10 monster perang teratas. Bab 1198 Menara Pertukaran Harta Karun. Garis keturunan 10 binatang teratas dapat dilihat dari garis keturunan 9 naga. 9 garis keturunan naga hanya berada di level 8 dari tingkat dewa, tetapi 8 aliran kekuatan naga yang dikandungnya, selain kekuatan melahap, memiliki kekuatan tempur eksplosif yang sudah sangat mengejutkan. Selain itu, kemampuan paling kuat dari 9 garis keturunan naga adalah melahap dan memurnikan. Itu bisa menyaring semua energi, bahkan alam niat, untuk dengan cepat meningkatkan budidaya dan meningkatkan garis keturunan. 9 garis darah naga memainkan peran besar dalam pencapaian Lu Ming saat ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya garis keturunan gajah naga Archean, yang setara dengan 9 naga. Gajah Dragonesque Archean terkenal dengan kekuatan tempurnya di antara 10 battle beast teratas. Ia memiliki kekuatan tak terbatas dan dapat menembus dunia dan menekan segalanya. Ini sangat kuat. Pria ini telah membangkitkan garis keturunan gajah naga Archean. Dia luar biasa. Dandan menghela nafas. Aduh. Naga dan gajah mengeluarkan raungan yang panjang, dan kekuatannya menyebar, menyebabkan wajah para putra surga yang sombong di benua Sen, berubah. Ledakan. Long Chen berubah menjadi seekor gajah naga dan menginjak tubuh buaya pemuda lapis baja emas. Buaya emas meledak, dan pemuda lapis baja emas muncul. Seluruh tubuhnya berdarah, dan darah muncrat dari mulutnya. Jelas sekali bahwa Long Chen penuh belas kasihan. Dia tidak membunuhnya, tapi dia telah melukainya dengan parah. Aduh! Gajah naga Archean mendesis panjang dan menyapu dengan belalainya. Garis keturunan dari 3 jenius alam dewa spiritual tingkat 4 hancur satu demi satu ketika tubuh mereka dikirim terbang dan mereka menjerit kesakitan. Gabungkan kekuatan kita. Orang terkuat di benua Sen, adalah eksistensi di puncak alam dewa spiritual tingkat kelima. Dia berteriak dan mencambuk ekornya ke arah gajah naga-naga Archean itu. Bang! Bang! Gajah naga Archean ternyata sangat lincah. Ia mengambil 2 langkah ke depan, dan energi mengerikan meledak, menghalangi lawannya. Pada saat yang sama, kedua gadingnya bersinar, dan 2 sinar cahaya meledak seperti 2 bilah surgawi. Beberapa lagi bentuk garis keturunan favorit surga dihancurkan. Mereka kembali ke bentuk manusia dan terbang sambil berteriak. Di langit, hanya tersisa 2 jenius alam dewa spiritual tingkat 5 dari benua Sen. Gajah naga Archean melangkah keluar, mengguncang langit. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Meskipun 2 favorit surga dari benua Sene mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat menahannya dan benar-benar hancur. Hanya dalam beberapa gerakan, keduanya berteriak kesakitan. Kekuatan garis keturunan mereka menghilang, dan mereka kembali ke bentuk manusia. Mereka mundur dengan liar,
darah muncrat dari mulut mereka saat mereka melihat naga gajah besar di langit dengan ketakutan. Bas! Gajah naga Archean menyusut, dan Long Chen muncul kembali. Dia melirik para jenius di benua Sen, dan berkata dengan dingin, pergilah. Putra-putra surga yang bangga dari benua Sene memiliki ekspresi buruk di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka membawa yang terluka dan pergi, kembali ke puncak prajurit. Sangat kuat. Siapa orang ini? Dia begitu kuat sehingga bahkan seorang jenius tak tertandingi di alam dewa spiritual tingkat kelima tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dia memang terlalu kuat. Tidak disangka benua hutan belantara surgawi akan memiliki orang seperti itu. Hanya 10 benua teratas yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Sungguh menakjubkan. Kami memiliki lawan kuat lainnya dalam pemilihan murid Sekte Dewa Surgawi kali ini. Di kejauhan, ada paragon dari benua lain dan benua reruntuhan surgawi. Mereka memandang Long Chen dengan ekspresi serius. Sial, bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Mu Feng mengertakkan gigi dan ekspresinya berubah jelek. Dia ingin orang-orang dari benua Sen, memberikan pukulan yang bagus pada benua hutan belantara surgawi. Dia tidak menyangka hasilnya justru sebaliknya. Wajah Long Chen tenang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia kembali ke halaman rumahnya dan terus berkultivasi. Orang yang aneh. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana itu? Apakah kamu percaya diri? Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming. Apakah maksudnya Lu Ming tidak percaya diri mengalahkan Long Chen? Puncak alam dewa spiritual tingkat kelima dan garis keturunan gajah naga Archean memang sangat kuat. Namun, kapan saya pernah kalah dalam pertarungan dengan level yang sama? Petik 2. Lu Ming tersenyum percaya diri. Dia memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Long Chen. Kamu sangat sombong. Xian Yanxing cemberut, tapi senyuman masih terlihat di wajahnya. Saat keduanya berbincang, mereka kembali ke halaman dan terus berkultivasi. Ada waktu kurang dari 3 bulan sebelum pemilihan murid Sekte Tianchen. Semua orang ingin memanfaatkan waktu untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan mereka. Semakin kuat mereka, semakin tinggi peluang untuk terpilih. Waktu berlalu, dan setengah bulan telah berlalu. Lu Ming berkultivasi dengan rajin setiap hari dan membuat kemajuan besar. Dia telah banyak mengalami kemajuan dalam semua jenis konsep. Namun konsep buminya masih berada di puncak tingkat bawah level 4 dan belum memasuki tingkat atas. Di sisi lain, Lu Ming telah mengembangkan 9 langkah surga naga ke langkah ke-8 sekaligus. Langkah ke-8 sudah setara dengan kekuatan teknik seni bela diri tingkat dewa tingkat tinggi. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, ketika dia melemparkannya, kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat, dan kekuatan tempur Lu Ming akan meningkat lagi. Pada hari ini, Lu Ming dan Xian Yanxing pergi bersama. Sudah lebih dari setengah bulan sejak mereka datang ke Istana Dewa Selatan di benua reruntuhan surgawi, dan mereka belum berjalan-jalan. Mereka berdua berencana untuk berjalan-jalan dan merasakan adat istiadat setempat dari benua reruntuhan surgawi. Mereka juga ingin melihat apakah ada harta karun, tumbuhan spiritual, dan material yang tidak dimiliki oleh benua hutan belantara surgawi. Mereka bisa membeli beberapa di antaranya. Khususnya, beberapa ramuan-ramuan nirwana sudah sangat sulit ditemukan di benua hutan belantara dewa. Namun, di benua reruntuhan surgawi, keadaannya mungkin tidak sama. Mungkin dia bisa menemukannya. Keduanya terbang keluar dari puncak umum dan menuju jalan yang ramai. Saudara Lu, Nona Xie, suatu kebetulan. Sebuah suara datang dari samping. Saudaraku, Lu Ming melihatnya. Itu adalah kamu Chuan. Apakah kalian berdua berencana pergi berbelanja? Kata Ye Chuan. Benar, aku sudah berada di sini selama setengah bulan dan aku bahkan belum melihat-lihat. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apakah kalian berdua punya tempat untuk pergi? Ye Chuan bertanya. Tidak, saya hanya melihat-lihat untuk melihat apakah saya bisa membeli beberapa bahan, ramuan roh, dan sejenisnya. Kata Lu Ming, jika itu ramuan dan bahan spiritual biasa, pasar biasa akan memilikinya. Kalau bahan langka dan obat spiritual, sulit menemukannya di pasar biasa. Saya tahu tempat di mana Anda bisa mendapatkan beberapa materi dan obat-obatan spiritual yang sangat berharga. Kata Ye Chuan, oh, tempat apa itu? Mata Lu Ming berbinar. Menara pertukaran harta karun.
Menara pertukaran harta karun. Lu Ming bingung. Sesuai dengan namanya, Treasure Exchange Tower merupakan tempat pertukaran harta karun. Selama Anda masuk, Anda dapat mengambil harta yang tidak Anda perlukan dan tukarkan dengan harta yang Anda butuhkan dari orang lain. Jika seseorang membutuhkannya, mereka secara alami akan mengeluarkannya untuk ditukar. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan beberapa harta langka. Ye Chuan menjelaskan, ada tempat seperti itu. Ayo kita lihat. Mata Lu Ming berbinar. Haha, aku juga pergi ke menara penukaran harta karun. Biarkan saya yang memimpin. Ye Chuan berkata dengan murah hati. Ye Chuan memimpin, dan mereka bertiga mendarat di sebuah jalan. Mereka berjalan di sepanjang jalan, mengambil jalan memutar, dan sampai di sebuah gedung besar. Itu adalah paviliun, tapi sangat luas dan menempati area yang luas. Itu memiliki 7 lantai dan mencapai langsung ke langit. Di depan banyak bangunan terdapat burung bangau dan ayam. Kotak itu memiliki dinding merah dan ubin hijau. Itu diukir dengan indah dan megah. Di sampingnya, ada sebuah plakat dengan 3 kata besar di atasnya, Menara Pertukaran Harta Karun. Bab 1199 Langit Kayu Guntur. Menara penukaran harta karun dulunya adalah tempat bagi generasi tua untuk menukar harta karun. Namun, baru-baru ini, keajaiban dari berbagai benua telah berkumpul. Saya mendengar bahwa Ji Hongchen telah menyediakan seluruh tempat bagi generasi muda yang berbakat untuk menukar harta karun. Ye Chuan menjelaskan. Ji Hongchen, Lu Ming dan Xian Yanxing sedikit terkejut. Haha, Ji Hongchen adalah salah satu dari 3 favorit surga terkuat di Istana Dewa Selatan kita. Dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Mungkin dia berada di level tertinggi saat ini. Jika ada kesempatan, kita mungkin bisa bertemu dengannya. Ketika Ji Hongchen disebutkan, mata Ye Chuan berbinar. Lu Ming tersenyum dan mereka bertiga berjalan menuju menara pertukaran harta karun. Menara penukaran harta karun memiliki total 7 lantai. Seseorang harus membayar biaya tertentu untuk masuk. Untuk memasuki lantai pertama, seseorang harus membayar 1000 batu mentah per orang. Semakin tinggi lantainya, semakin banyak pula jumlah batu mentah yang harus dibayar. Mereka bertiga membayar biayanya dan melangkah ke pintu cahaya. Benar sekali, pintu menara penukaran harta karun bukanlah pintu biasa. Itu semua adalah pintu teleportasi. Masuk berarti diteleportasi. Setelah mereka bertiga melewati portal, mereka muncul di sisi aula. Aula itu sangat luas dan besar. Deretan meja dan kursi ditata mengelilingi aula. Saat ini sudah banyak orang yang duduk di meja dan kursi tersebut. Di tengah meja dan kursi terdapat ruang terbuka yang luas. Pada saat ini, seorang pemuda sedang berdiri di ruang terbuka, memegang harta karun di tangannya. Sepotong Flint Star Iron, material pandai besi LV7 tingkat atas. Itu bisa ditukar dengan 3 pil Dewa Angin. Siapapun yang memiliki 3 pil Dewa Angin dapat memiliki Flint Star Iron ini. Pemuda itu melihat sekeliling dan suaranya menyebar ke seluruh aula. Saya kebetulan punya 3 pil Dewa Angin. Aku akan berdagang denganmu. Setelah beberapa saat, seorang wanita muda berdiri, mengeluarkan botol giok, dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pemuda itu membuka botol giok dan melihatnya. Dia mengungkapkan ekspresi bahagia dan berkata, itu benar-benar pil Dewa Angin. Terima kasih. Sepotong besi halus bintang Sui, ini untukmu. Pria muda itu menyerahkan besi halus bintang Sui kepada wanita muda itu. Mereka berdua mendapatkan apa yang mereka inginkan dan duduk dengan gembira. Tingkat pertama adalah bagi mereka yang budidayanya tidak tinggi. Jarang ada barang berkualitas tinggi di sini. Ayo naik, kata Ye Chuan. Lu Ming mengangguk. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area tersebut dan menyadari bahwa sebagian besar pemuda pada level ini berada di bawah level dewa spiritual. Mereka bertiga berjalan menuju pintu cahaya lainnya. Jalur antara setiap level membutuhkan gerbang teleportasi. Ada juga penjaga di gerbang teleportasi. Mereka bertiga menyerahkan Orirok dan melangkah ke gerbang teleportasi. Tata letak lantai 2 sama persis dengan lantai pertama, tetapi jumlah orangnya lebih sedikit. Namun, budidaya mereka lebih kuat dari lantai pertama. Di beberapa level pertama, ketiganya tidak berhenti. Tak lama kemudian, mereka sampai di lantai 5. Saudaraku, apakah kamu masih ingin terus naik? Saya akan tetap di lantai ini dan melihat apakah ada yang saya butuhkan. Kata Ye Chuan.
Silahkan saja, saudaraku. Kami akan naik dan melihat lagi. Kata Lu Ming. Bahan yang dibutuhkan untuk ramuan nirwana sangat langka. Semakin tinggi tingkatnya, semakin tinggi tingkat kultivasi para jenius, dan semakin tinggi kemungkinan mereka muncul. Lu Ming bermaksud untuk terus bergerak ke atas. Bagus, semoga kamu beruntung. Anda dapat menukarnya dengan apa yang Anda butuhkan. Ye Chuan menangkupkan tinjunya dan berjalan ke aula. Dia duduk di kursi. Lu Ming dan Xian Yanxing terus berjalan menuju pintu cahaya dan mencapai tingkat ke-6. Di lantai 6, jumlah orangnya lebih sedikit. Sekilas hanya ada sekitar 50 orang. Masing-masing dari mereka adalah seorang pemuda dengan aura yang kuat. Mereka semua berpotensi menjadi naga dan burung phoenix. Jelas sekali, semuanya adalah favorit surga dari berbagai benua. Setelah mencapai lantai ini, Lu Ming dan Xian Yanxing tidak terus naik. Sebaliknya, mereka berjalan menuju meja dan kursi di sisi aula. Pada saat ini, Lu Ming memperhatikan beberapa tatapan dingin menyapu mereka. Jadi kamu berasal dari benua Sen, Sudut mulut Lu Ming sedikit melengkung. Dia mengabaikan tatapan paragon dari benua aligator dewa dan duduk di meja di sampingnya. Saat ini, di tengah aula, ada seorang pemuda memegang harta karun, ingin menukarnya dengan harta yang dia butuhkan. Namun pemuda ini bertanya beberapa kali, namun tidak ada yang menjawab. Jelas sekali tidak ada seorang pun yang memiliki harta yang dia butuhkan. Pada akhirnya, pemuda itu menghela nafas dan pergi tanpa daya. Setelah orang ini mundur, orang lain melangkah maju dengan tanduk putih susu di tangannya. Ini adalah tanduk harimau cahaya suci. Itu adalah material kelas 8 kelas atas, dan dapat ditukar dengan teknik gerakan tingkat dewa tingkat rendah. Siapapun yang memilikinya dapat mengambil cahaya suci tanduk harimau ini. Pria itu memperkenalkan, harta karun di lantai 6 memang memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada harta karun di lantai bawah. Hati Lu Ming tergerak. Namun, cahaya suci tanduk harimau bukanlah sesuatu yang dia dan Xian Yanxing butuhkan, jadi mereka berdua secara alami tidak mengatakan apapun. Aku akan menggunakan teknik gerakan untuk bertukar pikiran denganmu. Seorang pria muda berdiri dan mengeluarkan sebuah manual rahasia. Keduanya bertukar pikiran dan keduanya bahagia. Setelah itu, para remaja putra dan putri melangkah maju satu persatu, mengambil harta mereka, dan memberitahu mereka apa yang mereka butuhkan. Tentu saja, mustahil bagi semua orang untuk menukar harta yang mereka butuhkan. Beberapa orang akan puas dengan yang terbaik kedua, dan jika seseorang mampu membeli harga yang bagus, mereka akan menjualnya langsung dengan sejumlah batu permata mentah. Lu Ming dan Xian Yanxing melihatnya selama setengah jam. Sayangnya, mereka tidak menemukan harta karun yang mereka butuhkan. Sepertinya kita harus pergi ke lantai 7 untuk melihatnya. Lu Ming tersenyum pahit pada Xian Yanxing. Saya membawa sepotong kayu guntur langit. Saya ingin menukarnya dengan buah asap ungu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, menyentak Lu Ming. Kayu guntur langit. Mata Lu Ming berbinar. Kayu langit guntur sebenarnya memiliki kekuatan guntur yang kuat. Sangat efektif menggunakannya untuk memahami mentalitas guntur. Salah satu konsep Lu Ming adalah konsep guntur. Jika dia menggunakan kayu langit guntur untuk memahaminya, dia dapat menghemat banyak waktu dalam memahami konsep guntur. Namun, Lu Ming tidak memiliki buah asap ungu. Dia sedikit mengernyit. Untungnya, beberapa orang yang hadir juga tergoda, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun untuk beberapa saat. Yang jelas, tidak ada lagi buah asap ungu. Apakah tidak ada buah asap ungu? Pemuda yang mengeluarkan kayu guntur langit bertanya dengan ekspresi kecewa. Gan, apakah bisa dibeli dengan batu mentah? Petik 2. Seseorang bertanya. Pemuda yang mengeluarkan kayu petir langit merenung sejenak dan berkata, karena tidak ada buah asap ungu, saya akan membelinya dengan batu mentah. Anda dapat menawar, dan orang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Saya akan membayar 500.000 batu mentah. Seseorang segera mengajukan penawaran. Saya akan membayar 600.000. Saya menawar 650.000. Segera, harganya terus naik, dan harganya mencapai 800.000 batu mentah. Mentalitas guntur adalah salah satu dari 9 mentalitas yang umum terlihat. Tentu saja banyak orang yang memahaminya, dan banyak juga yang mengajukan penawaran. Oleh karena itu, Lu Ming tidak terburu-buru mengajukan penawaran. Dengan sangat cepat, harganya naik menjadi 1 juta batu mentah.
Saya akan membayar 2 juta batu mentah. Saat ini, sebuah suara terdengar, langsung menggandakan harga. Itu dia. Dia adalah favorit surga dari benua Sen, Mata Luming berkedip saat dia mengenali pemuda yang tiba-tiba menaikkan tawaran. Orang ini adalah ahli terkuat di benua Sen, Dia berada di puncak alam dewa spiritual tingkat kelima, tetapi dia dengan mudah dikalahkan oleh Long Chen setengah bulan yang lalu. Pada saat ini, dia sedang menatap langit kayu petir dengan tatapan membara. Garis keturunan orang ini adalah buaya raksasa yang dipenuhi atribut petir. Apa yang dia pahami juga merupakan konsep petir. Bab 1200 Prajurit Buaya. Peningkatan mendadak 1 juta batu permata mentah menunjukkan keteguhan keajaiban benua aligator dewa. Banyak orang memilih untuk menyerah. Namun, masih ada orang yang terus menawar. Saya akan menawar 2,1 juta. 2.200.000. Masih ada 2 orang lagi yang menawar, menaikkan harga menjadi 2.200.000. 3 juta. Paragon dari benua Sen, berbicara lagi. Matanya cerah, dan dia bertekad untuk menang. Dia menaikkan harga menjadi 3 juta. Kuang, karena kamu sangat menginginkan kayu petir langit ini, aku akan memberikannya padamu. Pemuda yang mengajukan penawaran sebelumnya berkata dan mengundurkan diri dari kompetisi. Kuang adalah nama favorit surga terkuat di benua Sen, Lupakan, 3 juta batu mentah tidaklah sepadan. Saya akan tinggal dan membeli sesuatu yang lain. Pemuda lainnya menggelengkan kepalanya dan juga menyerah pada kompetisi. Wajah Kuang menunjukkan senyuman. Mentalitas gunturnya baru saja mencapai hambatan. Kayu guntur langit ini mungkin bisa membantunya menerobos kemacetan. Sekarang dia melihat tidak ada orang yang bersaing dengannya, dia tentu saja sangat gembira. Haha, karena memang begitu. Aku akan membeli kayu petir langit ini. Tertawa. Tunggu sebentar, saya akan menawar 3,5 juta batu mentah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, menyebabkan Kuang berhenti di tengah kalimat. Kemudian, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia melihat ke arah orang yang berbicara. Itu kamu, seseorang dari benua hutan belantara surgawi. Melihat orang yang berbicara, mata Kuang menjadi lebih tajam. Orang yang mengajukan penawaran tentu saja adalah Luming. Saya akan menawarkan 3,5 juta batu mentah. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Jika kamu tidak menginginkannya, kayu petir langit adalah milikku. Luming melirik Kuang dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya menawar 4 juta batu mentah. Kuang mengertakkan gigi. 5 juta. Luming segera menambahkan 1 juta. Saat ini, ada segunung batu permata mentah di cincin penyimpanan Luming. Dia memiliki banyak batu permata mentah, jadi dia bahkan tidak akan peduli jika 1 juta batu permata mentah ditambahkan. Wajah Kuang menjadi gelap. 5 juta batu mentah sudah melebihi anggarannya. Nak, kamu bertekad untuk melawanku, kan? Kuang menatap Luming dengan tatapan tidak ramah. Lelucon yang luar biasa, semua orang tentu menginginkan harta karun, dan bukan hanya kamu yang bisa menggunakan kayu petir langit. Saya juga bisa menggunakannya, jadi tentu saja saya menginginkannya juga. Jika mau, tambahkan batu mentahnya. Jika kamu tidak punya, diamlah. Luming berkata dengan tenang. Nak, jangan berpikir bahwa hanya karena Long Chen telah muncul di benua hutan belantara surgawi, kalian semua sampah dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Biar ku beritahu, Long Chen tidak ada di sini. Aku bisa menekanmu dengan 1 jentikan tanganku. Kuang berteriak dengan marah dan berubah menjadi bermusuhan. Selama periode ini, nama Long Chen juga dikenal, jadi Kuang mengetahuinya. Bodoh. Luming mengerucutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Semuanya, apakah ada aturan di menara pertukaran harta karun yang tidak bisa kita lawan? Suara Kuang terdengar. Tidak, di menara penukaran harta karun, memang tidak ada aturan yang melarang kita bertarung. Seseorang berkata dengan sikap menonton pertunjukan. Baiklah, orang ini sengaja memprovokasiku dan menaikkan harganya. Saya hanya bisa memberinya pelajaran dan memberitahu dia bahwa tindakan dan perkataan setiap orang terkait dengan kekuatannya. Tanpa kekuatan, ada beberapa tindakan yang tidak bisa dilakukan dan ada kata-kata yang tidak bisa diucapkan. Kuang berdiri dan melangkah maju, mendekati Luming. Matanya dingin. Hehe, sepertinya Kuang sudah gila. Anak itu kemungkinan besar akan dianiaya.
Seseorang mencibir. Memang benar, Long Chen dari benua gurun surgawi memang kuat dalam pertarungan. Tapi selain Long Chen, yang lainnya semuanya sampah. Wajar jika mereka dianiaya jika mereka ingin menggunakan nama Long Chen untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Hanya masalah waktu sebelum orang seperti itu dibunuh. Serangkaian diskusi terdengar di sekitarnya. Lu Ming mendengar semua diskusi ini. Lu Ming terdiam. Sejak kapan dia menggunakan reputasi Long Chen untuk menjadi sombong? Mungkinkah dia meminjam nama Long Chen untuk membeli sesuatu dengan harga tinggi? Orang-orang ini terlalu imajinatif. Sebenarnya, ini tidak mengherankan. Di masa lalu, benua hutan belantara surgawi tidak pernah dianggap kuat di antara benua lain, karena berada di bawah rata-rata. Kali ini, keberadaan seperti Long Chen muncul. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Di mata orang lain, Long Chen adalah kasus khusus. Benua belantara dewa lainnya masih berupa sampah. Sekarang sekelompok sampah bertindak begitu arogan, mereka tentu berpikir bahwa Lu Ming menggunakan nama Long Chen untuk bertindak kejam. Bocah nakal, jika kamu meninggalkan tempat ini sekarang dan menyerah untuk menawar denganku, aku akan membiarkanmu pergi. Kata Ekuang. Pada akhirnya, dia masih sedikit takut pada Long Chen. Mereka tinggal di dekat puncak prajurit dan puncak umum. Dia takut Long Chen akan mendapat masalah dengannya nanti. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Xiao Xing, mengapa saya merasa peluang kita untuk menang jauh lebih tinggi jika orang seperti dia berpartisipasi dalam pemilihan sekte dewa? Petik 2. Aku pikir juga begitu. Lihat, wajah orang ini menjadi lebih gelap dari hati babi. Xian Yanxing menyipitkan matanya dan bergumam bersama Lu Ming. Keduanya bertukar kata, yang membuat wajah Ekuang berubah menjadi warna hati babi. Kamu sedang mencari kematian. Aku akan melumpuhkanmu. Ekuang meraung marah. Kuku tajam tumbuh dari cakarnya dan telapak tangannya ditutupi sisik. Dia tampak seperti cakar buaya, dan ada bekas kilat di sana. Bas! Ekuang mencakar tenggorokan Lu Ming. Itu secepat kilat dan sangat cepat. Cakar ini sangat kuat. Bahkan seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat ke-7 biasa akan terbunuh olehnya. Ledakan. Ledakan. 8 aliran energi naga di tubuh Lu Ming meledak. Otot-otot di lengannya menonjol saat dia melayangkan pukulan. Bang! Suara benturan yang tumpul terdengar. Kaca. Kaca. Segera, suara patah tulang terdengar. Ekuang mengerang dan wajahnya berubah. Tubuhnya mundur dengan cepat. Prasasti padat muncul di dasar aula, menyebarkan kekuatan Ekuang. Orang ini sangat kuat. Di samping itu, yang lain terkejut dan agak terkejut. Pada saat ini, cakar Ekuang telah berubah bentuk dan terpelintir sepenuhnya. Jelas sekali, kelima jari Ekuang telah patah karena pukulan Lu Ming. Dengan satu pukulan, dia tidak hanya memblokir serangan Ekuang, tapi dia juga mematahkan jari Ekuang. Kekuatan seperti itu sangat mengejutkan. Kamu sedang mencari kematian. Rasa malu Ekuang berubah menjadi kemarahan. Dia meraung dan aura alam dewa spiritual tingkat ke-5 meletus. Di saat yang sama, garis keturunannya muncul di atas kepalanya. Ia menjelma menjadi buaya raksasa yang menyambar petir. Namun, karena dia berada di menara penukaran harta karun, ukuran buaya raksasanya jauh lebih kecil, tidak seperti ukuran gunung di luar. Di tempat ini, tubuh buaya raksasa telah menyusut hingga 10 meter panjangnya, namun kekuatannya tidak melemah sama sekali. Itu masih menakutkan. Ekuang meraung dan menerkam Lu Ming. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Lu Ming berdiri dan garis keturunan ketiganya muncul. Rambutnya berubah menjadi merah darah dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyelimuti Ekuang. Suara mendesing. Garis keturunan ketiganya berubah menjadi pedang tempur. Lu Ming memegang pedang dan menebasnya. Bab 1201 Tambang kuno di reruntuhan surgawi. Cahaya pedang itu seperti darah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat menembus kehampaan. Puci, di depan mata semua orang yang terkejut, buaya raksasa yang telah diubah oleh Ekuang terbelah menjadi 2. Tubuh besar buaya raksasa itu berubah menjadi cahaya energi dan menghilang. Di dalam cahaya, sesosok tubuh mundur dengan cepat, darah muncrat ke udara. Itu adalah Ekuang. Saat ini, wajahnya pucat karena ngeri. Salah satu lengannya telah hilang. Dia mengendalikan tubuh fisiknya dan menghentikan pendarahan. Dia memandang Lu Ming dengan kaget. Di tempat kejadian,
Favorit surga muda lainnya juga memperlihatkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Satu pedang. Hanya dengan satu pedang, Lu Ming telah mematahkan fusi meridian darah Ekuang dan memotong salah satu lengan Ekuang. Kekuatan tempur seperti itu sungguh mengejutkan. Benua hutan belantara surgawi terlalu menakutkan. Pertama, ada Long Chen. Sekarang, pemuda ini memberikan perasaan yang lebih tak terduga. Awalnya, mereka mengira bahwa benua hutan belantara surgawi hanya menghasilkan paragon yang kuat seperti Long Chen secara kebetulan. Yang lainnya masih sampah. Namun sekarang, mereka menyadari bahwa mereka salah besar. Pada awalnya, Lu Ming bahkan tidak perlu melakukan apapun. Long Chen sendiri sudah berurusan dengan orang-orang dari benua Sen E. Menggunakan kata-katamu sendiri, setiap orang harus membayar harga atas apa yang dia katakan. Sebuah lengan adalah pelajaran bagimu. Enyah. Lu Ming menyingkirkan garis keturunan ketiganya. Aura di tubuhnya menjadi tenang kembali. Dia memandang Ekuang dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Ekuang berubah jelek, tapi dia tidak berani berkata apa-apa. Dia berbalik dan menghilang dari formasi teleportasi. Saudaraku, ini 5 juta batu mentah untuk membeli kayu guntur langitmu. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan berjalan ke arah pemuda yang menjual kayu Sky Thunder. Bagus, bagus, ambillah kayu guntur langit. Pemuda itu kaget. Dia segera menyerahkan kayu petir langit kepada Lu Ming dan menyimpan cincin penyimpanan Lu Ming. Merasakan energi petir yang kuat di langit kayu guntur, Lu Ming tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. King kecil, lihatlah dan lihat apakah ada yang kamu butuhkan. Kami akan membeli semuanya. Lu Ming berkata pada Xie Nianxing. Tapi aku butuh item yang mengandung aura iblis. Mungkin jarang. Kata Xie Nianxing. Pertukaran harta terus berlanjut. Namun, mereka tidak melihat barang yang dibutuhkan Lu Ming dan Xie Nianxing. Setelah beberapa waktu, Lu Ming berjalan ke tengah aula dan menangkupkan tinjunya. Semuanya, saya Lu Ming. Saya membutuhkan Ganoderma berdaun 9, esensi Kaisar Bumi, Kaisar Bloodstone, siapapun yang memiliki harta ini, silakan sebutkan harganya. Lu Ming pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Lu Ming membuat daftar 5 jenis materi secara berurutan. Itu adalah bahan utama untuk menyempurnakan ramuan nirwana. Ramuan nirwana membutuhkan total bahan utama. Dia sudah mengumpulkan 2 di antaranya, dan dia masih membutuhkan 5 lagi. Kelimanya adalah ramuan dan harta spiritual yang sangat langka. Aku tidak membawanya. Memang benar, aku juga tidak punya. Semua pemuda di sekitar menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak melakukannya. Setelah beberapa saat, semua orang menggelengkan kepala. Lu Ming sedikit kecewa dan kembali ke tempat duduknya. King kecil, bisakah kita pergi ke lantai atas untuk melihatnya? Kata Lu Ming. Xie Nianxing mengangguk dan meninggalkan tempat itu bersama Lu Ming. Mereka berjalan menuju portal. Ini lantai 6, dan ada lantai lain di atasnya, lantai 7. Setelah melewati portal, keduanya muncul di lantai 7. Di lantai 7, jumlah orangnya lebih sedikit lagi, hanya sekitar 20 orang yang duduk-duduk. Saat Lu Ming dan Xie Nianxing menyerang, banyak mata tertuju pada mereka. Namun, kebanyakan dari mereka hanya menatap Lu Ming dan mengabaikannya. Kebanyakan dari mereka berhenti di Xie Nianxing. Wanita yang cantik sekali. Aku ingin tahu dari benua mana kamu berasal. Penampilannya tidak lebih buruk dari Chi Hongchen. Murmur terdengar. Itu mereka, Lu Ming. Di tengah kerumunan, ada seseorang dengan tatapan dingin. Itu adalah Mu Feng. Dia juga ada di sini. Mu Feng, kamu kenal mereka. Selain Mu Feng, ada seorang pemuda tampan. Dia mengenakan mahkota giok dan kemeja benang emas. Dia tampak seperti tuan muda yang mulia. Pada saat ini, dia sedang menatap Xie Nianxing dengan tatapan membara. Saya tahu mereka. Mereka adalah elit dari benua hutan belantara surgawi. Nama pria itu Lu Ming, dan nama wanita itu Xie Nianxing. Kata Mu Feng. Benua hutan belantara surgawi. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan tempur Long Chen cukup bagus, tapi bagaimana dengan keduanya? Bagaimana itu? Kata tuan muda yang mulia. Kemampuan bertarung Lu Ming sedikit lebih kuat dariku. Wanita itu seharusnya rata-rata. Mu Feng dengan sengaja mengatakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming hanya sedikit lebih kuat darinya. Ya, wanita itu tidak buruk.
Saya tidak pernah menyangka akan ada keindahan seperti itu di benua hutan belantara surgawi. Tuan muda yang mulia itu menatap Xian Yanxing, matanya menyala-nyala karena gairah. Kalau sepupu menginginkannya, kenapa kamu tidak mengambilnya? Saran Mu Feng. Itu bagus. Setelah pertukaran harta karun selesai, aku akan mengirim seseorang untuk membawa wanita ini ke rumahku. Kata Tuan Muda yang mulia. Kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan besar seolah-olah keputusan yang diambilnya adalah satu-satunya cara agar segala sesuatunya bisa terjadi. Keduanya menggunakan transmisi suara sehingga Lu Ming tidak mendengarnya. Namun, dia masih bisa merasakan tatapan mereka. Mu Feng. Mata Lu Ming menjadi dingin saat dia berjalan ke meja bersama Xian Yanxing. Pada saat yang sama, pandangan Lu Ming menyapu seluruh ruangan. Hanya ada 20 orang di lantai 7, tetapi semuanya penuh energi. Mereka mengeluarkan aura yang mengejutkan, dan jelas bahwa mereka adalah yang terbaik. Di antara mereka, aura beberapa orang membuat Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasakan bahaya. Yang paling menarik perhatian Lu Ming adalah seorang wanita yang duduk di ujung meja. Dia mengenakan gaun merah menyala yang tampak seperti bunga mekar. Dia cantik, tapi dia juga memiliki jiwa kepahlawanan. Dia memiliki temperamen yang aneh, tetapi itu tidak menonjol pada dirinya. Sebaliknya, justru sangat serasi, membentuk keindahan yang berbeda. Dia memang cantik, tidak kalah dengan 5 keindahan besar di benua tengah. Apa yang salah? Anda tidak bisa mengalihkan pandangan dari kecantikan, apakah Anda tergoda? Suara Xian Yanxing terdengar di telinga Lu Ming. Apa yang salah? Kau cemburu. Lu Ming memandang Xian Yanxing dengan nada menggoda. Saya tidak punya. Xian Yanxing cemberut. Bagaimana dia bisa secantik kamu? Mengapa saya harus tergerak? Lu Ming berkata dengan lembut, menyebabkan Xian Yanxing sedikit tersipu. Dia memberi Lu Ming ekspresi yang mengatakan, setidaknya kamu tahu tempatmu. Keduanya duduk di satu sisi. Pada saat ini, seorang pemuda sedang mengambil harta karun dan ingin menukarnya dengan yang lain. Itu memang tingkat ketujuh. Harta karunnya memang berbeda. Itu adalah sepotong ibu besi emas. Itu sangat langka dan merupakan bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata roh. Bahkan Lu Ming pun tergoda. Sayangnya, dia tidak memiliki apa yang dibutuhkan pihak lain. Segera, pemuda itu menghela nafas dan menyimpannya. Kemudian, telapak tangannya bersinar, dan sebuah batu kuning berkilau muncul. Ini milikku kuno reruntuhan surgawi. Petik 2. Seseorang berkata. Itu benar, itu justru milikku kuno reruntuhan surgawi. Jawab pemuda itu. Semua orang juga tahu bahwa di dalam tambang kuno reruntuhan surgawi, mungkin terdapat harta karun yang tiada taraf dan langka. Saat ini, saya memiliki 3 buah di tangan saya, semuanya diperoleh dari bagian dalam reruntuhan surgawi. Sekarang, 3 potong ini, saya akan menjual semuanya. Siapapun yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkannya. 2 batu kuning lagi muncul di telapak tangan pemuda itu. Totalnya ada 3 orang. Bab 1202 Pertarungan. Tambang kuno reruntuhan surgawi. Petik 2. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia agak penasaran. Sebelumnya, ketika mereka membawa pesawat ruang angkasa lintas laut ke benua reruntuhan surgawi selama sebulan, mereka kurang lebih memiliki pemahaman tentang benua reruntuhan surgawi. Alasan mengapa benua reruntuhan surgawi disebut sebagai benua reruntuhan surgawi adalah karena terdapat beberapa reruntuhan surgawi di benua reruntuhan surgawi, yang dikenal sebagai reruntuhan para dewa. Di dalamnya, itu sangat berbahaya, tetapi juga dipenuhi dengan harta karun yang tak ada habisnya dan mengandung misteri yang tak ada habisnya, sehingga disebut reruntuhan surgawi. Legenda mengatakan bahwa reruntuhan surgawi pada awalnya tidak ada. Bertahun-tahun yang lalu, langit terbelah, dan banyak benda jatuh dari langit, membentuk reruntuhan surgawi. Dari reruntuhan surgawi, seseorang dapat menggali sejenis biji yang disebut biji kuno reruntuhan surgawi. Di dalam biji, mungkin ada harta karun tertinggi. Beberapa orang mengeluarkan senjata surgawi tertinggi, beberapa mengeluarkan manual rahasia tertinggi, dan beberapa bahkan mengambil tulang, darah, esensi, dan sebagainya dari para ahli tertinggi. Itu semua adalah harta karun tertinggi. Tentu saja, kemungkinan besar tidak ada apa-apa di dalamnya. Di tempat kejadian, tidak ada yang bersuara. Membeli tambang kuno reruntuhan surgawi itu seperti berjudi. Membelinya, seseorang mungkin tidak mendapatkan apa-apa.
Kemungkinan ingin memotong harta karun dari tambang kuno reruntuhan surgawi terlalu rendah. Itu, di samping Mu Feng, sepertinya ada api yang menari-nari di mata tuan muda bangsawan. Matanya tertuju pada salah satu tambang kuno di reruntuhan surgawi, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Lu Ming, saya sarankan kamu membelinya. Ada sesuatu yang bagus di salah satu tambang tua yang mungkin bisa membantu Anda. Saat ini, suara Dan terdengar. Setelah orang ini memasuki menara pertukaran harta karun, dia berbaring di bahu Lu Ming dan tidak mengeluarkan suara. Tapi sekarang, dia tiba-tiba mengirimkan transmisi suara kepada Lu Ming. Anda dapat merasakan hal-hal di tambang kuno reruntuhan surgawi. Petik 2. Lu Ming tercengang. Dikatakan bahwa lapisan biji kuning berkilau di luar tambang kuno reruntuhan surgawi sangatlah aneh. Itu bisa menghalangi indera spiritual untuk memindai. Jika seseorang tidak membuka tambang kuno tersebut, seniman bela diri tidak akan dapat mengetahui sebelumnya apakah ada sesuatu di dalamnya, apalagi apa itu. Hanya dalam kasus yang sangat jarang dia merasakannya. Misalnya, garis keturunan tuan muda bangsawan sedikit berdetak kencang. Dia merasa ada sesuatu di tambang tua yang cocok dengan garis keturunannya, itulah sebabnya dia bisa merasakannya. Milikku yang lama ini adalah milikku. Mata tuan muda yang mulia bersinar ketika dia berkata, saya akan bertaruh 100.000 batu mentah untuk keberuntungan saya. 100.000 batu permata mentah bukanlah harga yang mahal, tapi juga tidak murah. Jika ketiga tambang tua itu kosong, 100.000 batu mentah akan terbuang percuma. Haha, Mu Jue, kamu kaya sekali. 100.000 batu mentah tidak ada artinya bagimu. Saya tidak sekaya Anda, jadi saya tidak bertaruh. Aku juga akan melupakannya. Di sampingnya, para pemuda lainnya tertawa. Ada banyak tambang kuno di reruntuhan surgawi di tempat lain di Istana Dewa Selatan. Jika seseorang ingin membelinya, mereka dapat membelinya kapan saja. Oleh karena itu, yang lain menggelengkan kepala dan tidak menawar. Hal ini membuat Mu Jue tersenyum. Jika dia bisa membeli batu permata mentah dengan harta karun seharga 100.000 batu permata mentah, dia akan mendapat untung besar. Hatinya bergetar. Saya menawarkan 200.000 batu asal. Ini pertama kalinya aku melihat tambang kuno reruntuhan surgawi. Ini cukup menarik. Saya akan mencoba keberuntungan saya juga. Lu Ming berkata dengan tenang. Kata-kata Lu Ming membuat mata Mu Jue menjadi dingin. Saya akan membayar 300.000. Kata Mu Jue. Kalau begitu aku akan membayar 500.000. Kata Lu Ming. Hal ini membuat wajah Mu Jue semakin tidak sedap dipandang. Dia memandang Lu Ming dan berkata, Nak, kamu baru di sini dan seharusnya tidak mengetahui harga pasar tambang kuno reruntuhan surgawi, bukan? Izinkan saya memberitahu Anda, legenda dunia luar adalah bahwa tambang kuno reruntuhan surgawi berisi harta karun yang tiada taranya, tetapi kemungkinannya sangat kecil, 99% tambang kuno kosong. Jika Anda membelinya, Anda mungkin rugi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Juga, apakah kamu tidak ingin membelinya juga? Lu Ming tersenyum tipis. Hah, Mu Jue dengan dingin mendengus dan terus menawar, 600.000. Saat ini, mata yang lain berkedip. Dari ekspresi Mu Jue, sepertinya dia sangat menginginkannya. Mungkinkah dia merasakan sesuatu? Haha, aku merasa keberuntunganku cukup bagus hari ini. Saya akan membelinya untuk bersenang-senang juga. Saya akan membayar 700.000. Apakah begitu? Saya memiliki perasaan yang sama. Saya akan menawar 800.000. Saya menawar 900.000. Para pemuda lainnya ikut serta. Bagi orang ajaib seperti mereka, 1 juta atau lebih batu permata mentah bukanlah apa-apa. Jika memang ada harta karun di tambang kuno reruntuhan surgawi, maka itu akan menjadi keuntungan besar. Tak lama kemudian, harganya naik menjadi 1,5 juta batu mentah. Hal ini membuat wajah Mu Jue semakin jelek. Semua ini karena Lu Ming. Jika Lu Ming tidak bersaing dengannya, dia mungkin bisa membeli 3 tambang kuno reruntuhan surgawi hanya dengan 100.000 batu mentah. Sekarang, dia bahkan tidak bisa membelinya dengan 2 juta. Meskipun Mu Jue tidak terlalu peduli dengan 1 atau 2 juta batu mentah, dia tetap kesal karena dia telah menghabiskan begitu banyak batu mentah tambahan. 2 juta batu mentah. Mu Jue mengertakkan gigi dan menyebutkan harganya. Orang ini menyebut harga yang begitu mahal. Apakah dia benar-benar merasakan sesuatu? Petik 2.
Mata yang lain berkedip saat mereka terus menawar. Dengan sangat cepat, harganya naik menjadi 3 juta. Lu Ming, lupakan saja. Meskipun ada sesuatu di sana, nilainya paling banyak hanya 3 juta yuan. Jika lebih tinggi lagi, kita akan menderita kerugian. Kata Dandan. Lu Ming sangat terkejut. Tampaknya Dandan benar-benar dapat merasakan benda tertentu di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengukur harganya? Pada titik ini, Lu Ming berhenti menawar. Di sisi lain, Mujue dan pemuda lainnya masih menawar. Akhirnya harganya naik menjadi 5 juta batu mentah, dan akhirnya dibeli oleh Mujue. Brengsek. Mujue menatap Lu Ming dengan dingin, niat membunuh muncul di matanya. Di sampingnya, Mu Feng sangat gembira. Lu Ming ini benar-benar mendekati kematian. Beraninya dia menyinggung Mujue. Sepertinya saya tidak perlu mencari seseorang untuk mengambil tindakan. Mu Feng mencibir dalam hatinya. Setelah pemuda itu menjual tambang kuno reruntuhan surgawi, dia berjalan turun. Setelah itu, orang lain naik ke panggung dan mengambil harta untuk ditukar. Beberapa orang berhasil menukarkan harta karun, sementara yang lain kembali dengan kecewa. Mereka melihat bahwa harta yang mereka ambil tidak sesuai dengan kebutuhan Xian Yanxing dan Lu Ming. Keduanya menggelengkan kepala karena kecewa. Tampaknya tidak mudah untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Semuanya, aku punya sepotong akar roh api di sini, dan aku perlu menukarnya dengan batu berbentuk pedang. Aku ingin tahu apakah ada yang punya batu berbentuk pedang, satu saja sudah cukup. Tiba-tiba terdengar suara. Apa? Akar roh api. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan matanya berbinar. Salah satu bahan utama untuk memurnikan ramuan nirwana adalah akar roh api. Dia akhirnya menemukan apa yang dia butuhkan. Akar spiritual api, itu adalah akar spiritual api. Pang Yuan benar-benar mengambil harta yang sangat berharga. Di sampingnya, serangkaian suara terdengar. Akar spiritual api adalah harta karun tingkat 9 tingkat atas. Itu sangat jarang terjadi di dunia dan banyak orang yang tergoda. Namun, batu berbentuk pedang. Banyak orang mengerutkan kening. Batu berbentuk pedang itu adalah harta karun yang levelnya sama dengan akar spiritual api. Itu juga jarang terjadi di dunia, jadi siapa yang memilikinya? Itu adalah akar spiritual api. Mata Mujue juga berbinar, memancarkan cahaya menyala. Garis keturunannya sangat cocok dengan akar roh api. Jika dia bisa memurnikan akar roh api, budidayanya pasti akan meningkat pesat.